2105071096. Di video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang kartu kredit. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah akuntansi perbankan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke videonya. Selamat menonton! Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian. Berdasarkan Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian. Kartu kredit merupakan sebuah alat pembayaran berupa kartu yang tertera nama dan tanda tangan pemilik serta dapat digunakan untuk membayar barang yang dibeli dengan dana dipinjamkan oleh suatu lembaga di tempat-tempat yang bersedia menerima pembayaran tanpa harus mengeluarkan uang tunai. Dengan kata lain, kartu kredit diciptakan untuk memudahkan nasabah dalam berbelanja. Untuk menggunakan kartu kredit dalam transaksi, kita juga tidak perlu memiliki saldo di dalam rekening kita, tapi kita harus memiliki rekening di bank tersebut. Selanjutnya, syarat pembuatan kartu kredit. Yang pertama, pada saat pengajuan permohonan pertama kali, Anda hanya boleh memilih salah satu jenis kartu kredit BNI, yaitu kartu kredit BNI Visa atau BNI Mastercard. Yang kedua, apabila Anda telah memilih salah satu jenis kartu kredit, maka Anda dapat mengajukan permohonan untuk jenis kartu kredit lainnya 1 tahun kemudian setelah kepemilikan kartu kredit yang pertama dengan persyaratan. Yang pertama, penghasilan. BNI Visa atau Mastercard emas minimum 45 juta setahun. Yang kedua, BNI Visa atau Mastercard biru dengan minimum penghasilan 25 juta setahun. Yang kedua, usia. BNI Visa atau Mastercard emas dan biru, pemegang kartu utama minimum usia 21 tahun, maksimum 65 tahun. Pemegang kartu tambahan minimum usia 17 tahun, maksimum 65 tahun. Selanjutnya, jenis-jenis kartu kredit. Yang pertama, kartu Visa berdasarkan tingkatan limit dibagi menjadi: pertama, Visa Klasik, limit kredit hingga 5 juta rupiah. Kedua, Visa Gold, limit kredit hingga 100 juta rupiah. Yang ketiga, Visa Platinum, mulai dari 75 juta rupiah sampai unlimited atau tak terbatas. Yang keempat, Visa Signature, mulai dari 100 juta rupiah sampai unlimited atau tak terbatas. Yang kelima, Visa Infinite, tidak ditawarkan untuk umum dengan minimal limit mulai dari 50 juta sampai unlimited atau tak terbatas. Kartu Mastercard berdasarkan tingkat limit dibagi menjadi: yang pertama, Mastercard Classic dengan limit kredit hingga 5 juta rupiah. Kedua, Mastercard Gold dengan limit kredit hingga 100 juta rupiah. Ketiga, Mastercard Platinum, minimal limit mulai dari 75 juta rupiah hingga unlimited atau tak ada batasan. Yang keempat, Mastercard World, tidak ditawarkan untuk umum dengan minimal limit mulai dari 50 juta sampai jumlah yang tak ditentukan. Selanjutnya, pemegang kartu kredit. Pemegang kartu kredit ada 3, yaitu yang pertama, pemegang kartu atau card holder, yang kedua, pengusaha atau merchant, yang ketiga, bank atau pihak yang menerbitkan issuer atau kartu kredit tersebut. Berikut ini merupakan gambaran dari kartu kredit. Di kartu kredit terdapat nama bank atau logo bank tersebut atau logo bank penerbit, nomor kartu, nama pemegang kartu, dan masa berlaku kartu tersebut. Selanjutnya, berikut merupakan contoh nota tagihan kartu kredit yang berisikan nama pemilik kartu kredit, alamat pemilik kartu kredit, nomor kartu, tagihan baru, pembayaran minimum, tanggal cetak, tanggal jatuh tempo, tanggal transaksi, tanggal pembukuan, keterangan, dan jumlah transaksi dalam 1 bulan tersebut. Cara pembayaran tagihan kartu kredit. Secara offline, cara pembayaran kredit card bisa dilakukan secara offline. Pembayaran offline dilakukan dengan mendatangi langsung kantor cabang terdekat dan mengisi slip setoran khusus kredit card. Dengan online, sedangkan untuk cara pembayaran kredit card online bisa dilakukan melalui internet banking maupun mesin ATM. Auto debit
Jika Anda memiliki tagihan rutin tiap bulan, Anda bisa melakukan pembayaran secara auto debit melalui kartu debit. Dropbox. Dropbox adalah cara pembayaran kredit card yang terakhir. Anda hanya perlu mengunjungi kartu cabang terdekat dan melengkapi formulir berbentuk amplop lalu memasukkan uang tagihan ke dalamnya. Setelah itu, taruh formulir tadi pada box yang serupa kotak undian. Selanjutnya, bagaimana jika tidak membayar tagihan? Maka Anda akan mendapatkan hal-hal berikut. Yang pertama, harus membayar bunga tagihan tinggi. Anda bisa dikenakan bunga sekitar 2% sampai 3% setiap bulannya jika Anda tidak melunasi tagihan kartu kredit. Jika ternyata Anda memiliki jumlah tagihan yang banyak di kartu kredit Anda, bunga ini akan diterapkan ketika Anda melakukan pembayaran tidak penuh termasuk pembayaran minimum atau sekitar 10% dari total tagihan Anda. Yang kedua, harus membayar denda keterlambatan. Jika Anda melakukan pembayaran setelah masa jatuh tempo, maka bank akan menerapkan sejumlah denda atas tagihan tersebut. Besaran denda keterlambatan ini cukup tinggi, tergantung pada kebijakan bank penerbit kartu kredit Anda. Yang ketiga, masuk daftar blacklist Bank Indonesia. BI akan menyimpan setidaknya untuk transaksi keuangan Anda selama 24 bulan terakhir. Jika rekam jejak pembayaran Anda buruk, maka Anda akan masuk ke daftar blacklist BI. Yang keempat, limit kartu kredit turun. Jika rekam jejak Anda buruk dalam pembayaran cicilan, jangankan untuk mengajukan kredit ratusan juta, pengajuan dengan nominal rendah saja akan dipersulit prosesnya. Yang kelima, dapat panggilan telepon setiap hari dari debt collector. Debt collector tidak akan pernah lelah untuk menelepon hingga tanggungan hutang Anda lunas. Apabila Anda selalu mengabaikan telepon dari mereka, surat peringatan akan diluncurkan ke alamat Anda. Jika tidak mempan juga, bersiap-siaplah untuk didatangi secara langsung oleh pihak bank atau debt collector yang mewakili untuk menagih tanggungan hutang Anda. Selanjutnya, fungsi dari kartu kredit itu sendiri. Yang pertama, memberikan perlindungan tambahan atas pembelian. Yang kedua, sebagai alat pembayaran yang relatif aman, praktis, dan nyaman. Yang ketiga, penolong saat keadaan darurat. Yang keempat, mempermudah Anda dalam transaksi online. Selanjutnya, keuntungan dalam penggunaan kartu kredit. Yang pertama, Anda akan mendapatkan banyak promo, diskon, cashback, serta cicilan 0%. Yang kedua, pembayaran secara instan dan aman. Yang ketiga, bisa digunakan untuk tarik tunai di beberapa bank. Yang keempat, bisa digunakan untuk transaksi di luar negeri. Yang kelima, terdapat reward point bagi nasabah aktif yang berbelanja menggunakan kartu tipe kredit. Selanjutnya, kelebihan dari kartu kredit. Yang pertama, keuntungan bagi bank. Iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu, bunga yang dikenakan pada saat berbelanja, biaya administrasi, yaitu biaya yang dibebankan kepada setiap pemegang kartu yang akan menarik uang tunai di ATM, biaya denda terhadap keterlambatan pembayaran di samping bunga merupakan suatu keuntungan bagi bank. Hal tersebut akan menjadi suatu pendapatan untuk bank. Yang kedua, keuntungan bagi pemegang kartu. Kemudahan berbelanja dengan cara kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi. Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis hingga mempermudah untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak. Bagi sebagian kalangan, pemegang kartu kredit memberikan kesan bona fiditas sehingga memberikan kebanggaan tersendiri bagi pemegang kartu kredit tersebut. Yang ketiga, keuntungan bagi pedagang atau merchant. Dapat meningkatkan omset penjualan. Hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar tunai sehingga menggunakan sekehendaknya. Maka biasanya pemegang kartu akan boros dalam melakukan transaksi. Yang keempat, keuntungan bagi pengelola. Penerimaan pendapatan berupa komisi atau fee dari semua aktivitas yang dilakukan berkaitan dengan card holder. Selanjutnya, kerugian dari penggunaan kartu kredit. Jika ada kelebihan, tentu kartu kredit ini memiliki kerugian, yaitu bagi bank atau lembaga pembiayaan. Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang berbelanja atau mengambil uang tunai, sulit untuk ditagih. Mengingat, persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga sebagaimana layaknya kredit.
Bahkan jaminan hanya dengan jaminan bukti penghasilan saja sudah cukup untuk memperoleh kartu kredit tersebut. Bagi nasabah atau pemegang kartu kredit, yang pertama, biasanya nasabah akan boros dalam berbelanja. Hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja, sehingga kadang-kadang ada hal-hal yang sebetulnya tidak perlu dibeli juga. Yang kedua, sebagian pedagang atau merchant membebankan biaya tambahan untuk setiap kali melakukan transaksi. Selanjutnya, dan sebagai pembahasan kita yang terakhir tentang kartu kredit adalah cara menutup kartu kredit itu jika Anda merasa bahwa Anda sudah cukup memakainya atau tidak perlu lagi menggunakan kartu kredit tersebut. Yang pertama, Anda cukup mengunjungi bank terkait untuk menemui customer service. Kedua, kemukakan bahwa tujuan Anda datang ialah untuk menutup kredit card sekaligus sertakan alasan di baliknya. Biasanya, proses berlangsung selama 1 hari kerja. Yang ketiga, setelah selesai, maka bank akan melakukan penguntingan kartu agar tidak disalahgunakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.